Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Solihin. Saya adalah mahasiswa jurusan Hukum dari Universitas Islam Negeri Tulungagung tahun 2021. Di video saya ini saya akan menjelaskan hasil jurnal yang sudah saya review dari matkul pelajaran mata kuliah ilmu perundang-undangan yang diajar oleh Mas Gelora. Tentunya bukan Gelora Bung Karno atau Gelora Bung Tomo, karena kedua stadion tersebut sudah menjadi alih fungsi sebagai rumah sakit dadakan karena pandemi virus corona. Kebetulan ini adalah video pertama saya, jadi jika saya masih kaku di dalam kamera ataupun saya ada salah-salah kata, tolong jangan dimaklumi, tolong dibully. Oke, kali ini saya akan menjelaskan hasil review dari dua jurnal sekaligus. Yang pertama berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Undang-Undang yang Responsif. Hasil review jurnal yang pertama ini menceritakan tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang. Ya, karena partisipasi masyarakat itu sangat penting dalam pembuatan undang-undang agar semua rakyat Indonesia bisa terlibat dan juga bisa menaati peraturan tersebut dengan baik dan benar. Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai prinsip hukum modern. Hukum modern adalah peraturan perundang-undang yang menggunakan metode dan instrumen untuk mengatur dan mengarahkan kehidupan masyarakat menuju cita-cita yang diharapkan. Jadi negara hukum modern adalah negara yang menciptakan perundang-undangan yang dimodifikasi dengan kehidupan kehidupan masyarakat yang modern. Dan dalam negara hukum modern memerlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk instrumen untuk mengatur dan membatasi sekaligus menguasai pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah dan menjamin hak-hak masyarakat. Untuk metode yang digunakan dalam review saya yang pertama ini adalah menggunakan metode normatif. Metode normatif adalah metode penelitian dengan bahan pusaka ataupun data sekunder. Di materi review saya ini, hasil pembahasan saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua adalah partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yang responsif. Yang pertama, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat sangatlah penting karena pemerintah bisa dapat lebih mengenal warganya, cara berpikir warganya, kebiasaan hidup ataupun masalah yang sedang dihadapi oleh warganya. Dan di review saya yang pertama tersebut ada beberapa manfaat yang diperoleh dalam partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Satu, yaitu meningkatkan legitimasi dan kualitas peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam penerapannya. Yang ketiga adalah meningkatkan ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut secara sukarela. Yang keempat adalah memperluas bentuk partnership sebagai warga negara. Sekarang yang kedua, yaitu partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang yang responsif. Hukum represif adalah hukum yang mengabdi kepada kekuasaan dan tertib sosial yang represif, banyak mengandalkan penggunaan paksaan tanpa memikirkan kepentingan yang ada di pihak rakyat. Perhatian utama hukum represif adalah dengan dipeliharanya atau diterapkannya tata tertib, ketenangan umum, pertahanan, otoritas, dan penyelesaian pertikaian. Hukum responsif hanya bisa dicapai melalui responsivitas di seluruh tahapan. Ada 4 cara, yaitu yang pertama adalah proses penggalian nilai-nilai aspirasi yang berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara negara yang berwenang merumuskan politik hukum. Dan yang kedua adalah proses
penghebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah rancangan undang-undang oleh penyelenggara negara dan berwenang merumuskan politik hukum. Dan yang ketiga adalah penyelenggara negara yang berwenang merumuskan dan menetapkan politik hukum. Keempat adalah faktor yang mempengaruhi dan menentukan suatu politik hukum baik yang akan sedang dan telah ditetapkan. Dengan demikian, pada hubungan antara partisipasi masyarakat dan produk hukum yang responsif tersebut, maka untuk syarat utama untuk mendapatkan produk hukum yang responsif adalah membuka ruang untuk partisipasi masyarakat pada setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, harus ada partisipasi masyarakat pada tahapan perencanaan, penyusunan, dan pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundang-undangan. Itu adalah hasil pembahasan dari jurnal saya yang pertama. Ya, untuk kritiknya, jurnal itu menurut saya sangat bermanfaat ya, karena partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan dalam pembentukan undang-undangan, peraturan perundang-undangan. Karena peraturan perundang-undangan jika masyarakat membantu membuatnya, pasti masyarakat juga lebih senang ataupun juga bisa lebih mengerti tentang peraturan yang harus dilaksanakan. Dan sekarang kita akan lanjut membahas hasil review saya yang kedua, yang berjudul Eksistensi Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional dan Implementasinya Terhadap Otonom Daerah. Secara garis besar, kalau kita ingin menjelaskan tentang otonom daerah, kita harus mengerti tentang orangnya tersebut. Jadi, otonom daerah itu adalah negara. Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk metode yang saya gunakan untuk metode penelitian dalam review yang kedua ini sama seperti yang pertama, yaitu menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan meneliti bahan pusaka atau data sekunder. Dan di sini pembahasan juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional, dan yang kedua adalah peraturan daerah sebagai instrumen pelaksanaan prinsip-prinsip otonom daerah. Skala yang pertama dulu, yaitu kedudukan peraturan daerah dalam sistem hukum nasional. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Fungsi peraturan daerah yaitu berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonom daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua adalah peraturan daerah sebagai instrumen pelaksanaan prinsip-prinsip otonom daerah. Dalam yang kedua ini dibagi menjadi 3 aspek peraturan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih, yaitu yang pertama adalah aspek kewenangan, yaitu perda dibentuk oleh lembaga negara sebagai pejabat yang berwenang. Dan yang kedua adalah aspek keterbukaan. Dalam pembuatan peraturan daerah harus memiliki aspek keterbukaan, tidak ada yang ditutupi dalam pembuatannya. Dan yang ketiga adalah aspek pengawasan. Dan juga dalam peraturan daerah, dalam pembuatannya juga harus diawasi dengan pengawasan preventif ataupun represif terhadap peraturan daerah. Dan terakhir adalah pendapat saya tentang jurnal ini. Jurnal ini menurut saya juga sangat menarik dan sangat penting karena peraturan daerah adalah salah satu peraturan yang sangat penting bagi sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi walaupun hanya peraturan daerah, ini juga sangat pengaruh dalam ketatanegaraan Indonesia.
sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, sekian dari pembahasan dari video pembahasan dari dua jurnal yang sudah saya review. Mungkin masih banyak kekurangannya, tapi mungkin juga cukup karena waktunya sudah 10 menit, jadi lebih dari batas yang dosen inginkan. Oke, jika Anda menyukai video ini tolong like, tapi jika tidak bisa di like. Dan jika Anda ingin subscribe silahkan di subscribe, kalau jika tidak jangan di subscribe. Oke, bye bye.